Bapak Ibu sekalian, selamat datang di acara Icon Talks, acara yang diselenggarakan oleh ICEP, International Community EFT Practitioner. Kami hadir setiap minggu, setiap Senin malam, dengan beberapa topik, dan pada malam hari ini diisi oleh dari bidang Health and Beauty Planner. Health and Beauty Planner ini adalah salah satu bidang dari ICEP, dan diketuai oleh Dr. Mas atau Dr. Muhammad Rahmatullah. Nah, bidang ini bertujuan melatih dan mendidik ya para entrepreneur khususnya di bidang health and beauty dengan berbagai program. Dan salah satunya adalah kami melakukan edukasi terkait dengan health and beauty planner ini melalui acara Icon Talks yang hadir setiap bulan sekali. Selamat malam, Dr. Mes. Ayo, selamat malam, Dokter Enda. Apa kabar, Dok? Apa Sehat? kabar, Dokter Enda? Sehat, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat apa berlimpah ya? Alhamdulillah. Aku lupa. Alhamdulillah. Baik, Dr. Mes, terima kasih bisa meluangkan waktu Dr. Mes di tengah kesibukannya untuk mengisi acara Icon Talks malam hari ini dari Health and Beauty Planner ya, Dok. Baik, Dok, topik Siap. kita pada malam hari ini adalah authentic diet berbasis body type. Yes. Ya, sebelum Yes. kita diskusi lebih lanjut, sebelum dokter presentasi, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dokter secara garis besar. Baik, nama lengkap Dr. Mes adalah Dr. Muhammad Rahmatullah Biomed AAM Finan. Beliau adalah CEO Dr. Mes Restoratif Clinic, kemudian CEO for Men Skincare dan CEO Dr. Sas for Skincare. Profesi Dr. Mes selain dokter umum, beliau adalah estetik dokter, kemudian bisnis konsultan skincare dan klinik, dan beliau juga seorang coach di bidang performance coach, growth mindset coach, dan holo beauty coach. Ya, pendidikan formal Dr. Mates adalah Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani, S2 Anti-Aging Medicine Udayana, dan Digital Finance India. Untuk pendidikan non-formal, Dr. Mes sangat banyak, tapi saya akan bacakan yang secara garis besar. Sertifikasi hipnoterapi, kemudian ego state terapi, ESQ, ya. ESQ ini juga ada emotional spiritual equation dan pelatihan leadership dan bisnis dari ESQ. Kemudian beberapa pelatihan lain yang ada di Indonesia. Nah, yang terkini terkait dengan topik kita, sertifikasi yang diambil dari luar yaitu Grand Final AI Innovative Challenge dan Top Outstanding People Medical Innovative. Baik, Dr. Mes, lu silakan dok. Halo, ya. Oke, siap. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Oke, ini aku terkesima. Ternyata Zoom sekarang sudah ada AI-nya ya. Aku baru tahu nih. Jadi kalau misalnya kita lihat di bawahnya itu Dokter Enda itu ada summary. Itu jadiin saya admin ya. Oke. Jadi memang lagi flight of idea ya. Jadi saya memang lagi tergila-gila sama dunia AI ya. Semuanya serba dikaitkan dengan AI dan itu memang masa depan kita akan ke arah sana. Nah, Ya. kita akan melihat di masa depan apakah kita akan sinergis dengan AI ataukah kita menghindari AI. Ini sama seperti TikTok Shop dan Tanah Abang, ya kan? Bukan Hmm. salahnya TikTok Shop sebenarnya, tapi masalahnya mereka tidak mau berubah. Pertanyaannya adalah sebelum kita mulai masuk, teman-teman siapkah berubah dan menerima perubahan untuk dunia yang sudah sangat cepatnya lagi? Kayak gitu. Dulu perubahan itu terjadi 5 tahun. 3 tahun yang lalu terjadi perubahan 3 tahun. Mungkin saat ini perubahan terjadi 1 tahun bahkan 1 tahun kurang. Nah pertanyaannya adalah, yuk ketik nomor satu, siapa yang siap dengan perubahan apapun yang terjadi, terutama bermasalah dengan teknologi. Ketik dua, kayaknya aduh aku nggak mau deh. Yuk, saya pengen tahu dong. Siapa yang mau satu? Siapa yang mau dua?
Ketik di bawah yuk. Silakan Bapak Ibu Kita pengen sekalian. interaksi ya. Satu yang ingin siap dengan perubahan, dua yang tidak siap dengan perubahan. Wah, nomor Iya, satu ini Bu wow, Farida ya. satu-satu ya, Pak Titus. Makasih. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, Bu Farida, Bu Nah, Fenty. Oke, semuanya siap ya. iya, saya pun oke, siap pun bakal biar tahu siapa aja nih yang siap. Oh ya, Dokter Enda izin saya sudah send request untuk membuat sebuah summary dari Zoom malam ini. Oke, Ya, oke. Ini menarik ya. Jadi Pak ternyata ini di Christian Zoom aku Doko juga ya, Bu Nancy, terima oke. kasih. Bu Oke, Fenty ya, ya, siap. oke. Oke. Kemudian berikutnya adalah saya pengen dengar dong kalau bisa ada videonya, ada suaranya. Jadi setidaknya saya nggak cuma berdua sama Dokter Enda. Teman-teman, apa yang membuat teman-teman itu mau memilih nomor satu? Boleh jelaskan alasannya dan teman-teman saat ini itu bergerak dalam bidang apa? Yuk, boleh yang mau cerita? Buka mic-nya yuk, biar kita berinteraksi. Ya, Saya Farida. Saya silakan Farida. Bu Farida. Oh iya, Saya Farida Bu tahun ini Farida, kalau Farida Tozen. beberapa hari ke depan jika umur saya 59 tahun. Amin. Eh, kalau Wow, sampai dan saya sudah sering menggunakan ChatGPT atau Bing.com seperti itu. Jadi wow, keren, keren, tidak keren. walaupun mak-mak tidak ada cerita gaptek, mak-mak gaptek. Yes. Wow. Wow, terima kasih Bu Farida. Ya, Ini bagus banget ya. Boleh Karena tahu jujur, profesinya apa ya Bu boleh tahu Farida? Bu Farida saya profesinya? diamanahi untuk mengelola sebuah usaha UMKM makanan sehat healthy food. Pernah dengar keto? Keto, betul, betul, betul. Pas itu ketozen Nah, ya. saya provide usaha teman-teman, usaha jamaah teman-teman untuk sejak 6 tahun yang lalu kami merintis usaha healthy low carb food. Jadi makanan-makanan yang rendah rendah karbo seperti Wow. itu. Wow, Ya, keren, ya. keren, 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 keren. Boleh Keren, ada keren. websitenya? Boleh mungkin kalau biar teman-teman tahu juga. Ya boleh. Websitenya ketozenfood.com, IG-nya ketozenfood. Nanti coba Oke. lihat websitenya, sepertinya sedang direvisi. Kemarin Iya, iya. sedang Kenapa tuh direvisi. ketozen? Menarik tuh. Kenapa ketozen, Ketozen itu Bu the Farida? citizen of the keto world. Oh, Mhm. oke. The citizen of the keto world. The Oke. Saya, Citizen. The jadi saya Citizen. ya Ketozen. citizen Oke. of the keto world. Saya Oke. 6 tahun yang lalu diabetes 400, lalu komplikasi dengan tumor saluran kemih, kemudian pernah kena serangan jantung. Alhamdulillah Allah pertemukan saya ketofastosis. Mungkin pernah dengar ya, ketofastosis itu ada 1 juta orang Yes, Indonesia yang betul. kemudian ada 500 dokter di sana yang hidup sejati, sehat sejati itu lepas dari obat dan ketergantungan herbal atau suplemen. Hari ini saya gula darah saya di bawah 100, Wow. eh, di bawah 100 tanpa obat, tanpa herbal-herbal macam-macam. Lalu tumor saluran kemih saya yang waktu itu operasi 2 kali tumbuh lagi 6 tahun ini tidak tumbuh. Dan saya Hmm. bisa bekerja 20 jam per hari, naik motor masih 100 kilo ya di Wow. Jogja. Jadi orang-orang yang sudah menjalani hidup seperti saya naik gunung lagi ya, gitu. Ibu 59 tadi ya? Wow, keren sekali. Ya kalau Bu besok Farida, tanggal 19 59 Oktober tahun ya? sampai Wow. ya. Kalau 18, Tuh, 19 Oktober sampai. Nggak tahu, 5 menit ke tuh, depan bukan punya kita ya. Gitu. Dokter Oke. Endah. Jangan Ya. kalah juga, Dokter Endah. Iya, siap. Bu Farida bisa ditulis tadi medsosnya di chat, Bu. Keren, keren. Bu Farida, Foto Zen Food, terima kasih foto atas Zen Food, Ditulis insight-nya. aja, Bu, Dan, di chat. wah, di chat ya. Dan ini menarik juga ya, karena hari kita ketozen food. Mhm. ya, Tulis di chat ya. Di chat aja, Bu. ya, ya. Bu, Oke. Oke, Bu makasih Bu Farida ini udah Farida. belajar EFT atau belum, atau coaching? Bu Terima Farida kasih, Bu sudah Farida. belajar EFT, Bu? Dokter Enda boleh tahu, Bu Farida ini udah EFT Saya nggak atau apa. coaching? Bu Farida sudah ikut EFT atau Ya, coaching, Pak. Bu Oke, ya. Farida? Jadi, Oke. Dok, sambil menunggu Bu Farida menulis, oke, nggak apa-apa ya. Oke. dokter, dokter Max, Ya, boleh. Saya dengar. tadi Siap. sambil menunggu, Ya. saat ini Pak Christian Doko juga tadi open mic, kelihatannya mau sharing sesuatu. Pak Kris, Oh, silahkan. boleh, boleh, boleh. Siap.
Boleh, Pak Christian silahkan. Pak Kris boleh. Pak Christian Doko, tadi saya lihat open mic, silahkan Pak. Ya, selamat malam Bu. Selamat malam Pak, Bu Iya. Dokter. Ya, saya kan baru masih Selamat belajar, malam. jadi Hmm. masih baru belajar, jadi ya mau mengikuti aja dulu. Jadi keinginan perubahan ada, tapi kita baru mau belajar aja sih. Dan ini kan Oh, baru baik. pertama kali, iya baru pertama kali melihat ini. Oh, baik-baik. Terima kasih Pak Christian Doko. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak. Oke, ini ini Bu Farida Syafara. Bu Farida minta sosmednya ya tadi dari Bu siapa namanya Bu Farida Ketosen. Ini sudah Bu Farida chat ya, silakan Bu Farida Syafara. Oke, Oke, ya. lanjut Oke, Dok. terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, yang tadi itu akan sangat menarik ya. Hari ini kita akan bahas tentang sebuah hal yang menarik tentang authentic diet. Jadi mungkin tadi bercerita tentang keto. Nah, di yang akan kita bahas di hari ini, kita akan belajar bahwa ada orang yang cocok sama keto, ada yang tidak. Jadi kita tidak bisa memukul rata semua. Ada yang cocok dengan vegan dan tidak. Kayak begitu. Dari mana ketahuannya? Basicnya adalah ilmu akupuntur, sasang akupuncture. Jadi itu nanti pun karena yang ini akan saya bahas kombinasi dari banyak hal. Ilmu sastra acupuncture, astrologi, ilmu anti-aging, TCM menyatu. TCM beda sama sasang acupuncture. Sasang acupuncture berbasis TCM, tapi dia adalah akupuntur Korea. Ini adalah menarik. Seperti itu. Jadi ini adalah authentic diet. Kita adalah kombinasi dari semuanya. Teman-teman mungkin yang nanti ada waktunya, oke, bisa mengisi juga di www.dermajin.id mumpung ini masih gratis, teman-teman bisa mengecek kira-kira saya itu cocoknya apa ya. Kayak begitu. Dan di sesi akhir saya akan tunjukkan bagaimana ketika Anda seorang coach, ketika Anda seorang life coach, ketika Anda seorang health coach atau apapun Anda, terapis, kita mulai membuat bagaimana menggunakan generatif AI seperti ChatGPT ya, karena ada banyak hal. Untuk bisa membuat sebuah program yang autentik untuk diri Anda sendiri. Dan ini adalah sungguh sangat menarik. Tapi kuncinya awalnya adalah di sini. Ya, kan? Generatif AI itu kayak samudera luas tanpa ujung. Kalau kita nggak tahu awalnya, kita nggak akan pernah dapet. Gitu. Oke, saya akan share. Ya, saya mungkin akan share hal-hal yang terpenting. Karena nanti mungkin ada kelas khusus tentang ini. Ya, izinkan saya bercerita sedikit. Ini adalah body diet, base body diet. Oke, ini dari startup saya namanya Dermajin.id. Dermajin.id ini adalah expert system yang mampu menganalisa base body type berbasis bentuk wajah dan tanggal lahir. Hanya dari itu saja, sebenarnya ekstrimnya cuma dari tanggal lahir aja. Kita tahu jenis penyakit apa yang kira-kira kita bakal beresiko, kita tahu apa yang kira-kira menjadi faktor tendensi kita cocok diet yang seperti apa, itu hanya dari tanggal lahir saja. Tapi kita kombinasikan dengan data-data yang lain untuk bisa lebih komprehensif lagi. Jadi nggak dibilang kayak dukun ya. Ini kok tahu sih? Walaupun sebenarnya secara keilmuannya ada. Kayak gitu. Pemikiran dasarnya kita mengkombinasikan untuk 4 hal. Pertama adalah body morfologi. Ya, ini adalah berbasis bentuk tubuh manusia. Kedua adalah astrologi, anti-aging, dan 8 body diet TCM. Ya, teman-teman nanti bisa searching kalau di internet itu adalah body DNA diet. Itu dari karyanya Shepard. Ya, ini berawal dari Dr. Kwon Don pada tahun 1960 yang praktis di Korea. Nah, inilah pemikiran dasar yang akan kita bahas di hari ini. Ini ketika teman-teman nanti mengisi Dermajin, nanti akan menghasilkan seperti ini. Caranya sederhana kok, cuma 3 langkah. Login. Sekarang mumpung gratis mengisi, nanti ada reportnya. Nanti akan dapat gambaran fisiknya seperti apa, skin karakteristiknya, kemudian bagaimana secara psikologisnya, sehingga menghasilkan rekomendasi skincare apa yang diperlukan, nutrisi, exercise, sehingga pola sosial, pola komunikasinya. Kayak begitu. Nah, sebelum bahas detail kepada sebuah materi saya ingin share dulu bahwa kalau teman-teman mau berkembang, pilihlah sebuah hal yang sifatnya ada hubungan di masa depan. Karena jangan sampai teman-teman membuat sesuatu ataupun fokus di sesuatu hal yang sebenarnya nggak akan relevan lagi di masa depan. Contohnya ini,
Ketika teman-teman belajar tentang TCM, belajar tentang EFT, ini di masa depan akan berhubungan sama nanomedicine dan natural product. Dan ini adalah berhubungan semuanya. Karena itu ini pun sama berhubungan dengan di masa depan. Ya. Kemudian berikutnya adalah sehebat apapun teman-teman ada testimoni, ingat testimoni tidak bisa dinilai oleh dunia. Tapi carilah yang ada jurnalnya. Ini yang saya searching adalah bahwa basic dari keilmuan yang saya share di hari ini, sastra tipologi, itu secara jurnalnya lebih banyak daripada TCM itu sendiri. Karena saya memilih sastra tipologi. Multidisiplinnya ada banyak di sini. Oke, genetik karakteristiknya juga sama, systematic review, saya jelaskan. Dan bahkan berkembang astrologi yang bakal saya share. Tapi saya nggak bahas banyak hal tentang astrologinya, karena teman saya yang expert di situ. Ternyata ada data set dari mesin learning di mana dunia bakal banyak hal tersebut. Hal yang kedua adalah ketika berhubungan dengan teknologi, kita harus tahu bahwa kira-kira dunia ini arah ke arah sana nggak sih? Karena kalau misalnya kita benar-benar memulai sesuatu hal yang paling baru, beratnya adalah datanya kita harus buat sendiri. Tapi karena kita menggunakan hal yang sudah ada, data untuk mesin kecerdasannya akan mudah. Karena berhubungan dengan teknologi. Sama seperti pertanyaan saya yang paling pertama adalah, apakah Anda siap dengan perubahan? Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menghadapi perubahan tersebut? Pertama adalah data. Jadi, dulu itu orang-orang berlomba-lomba masalah tanah. Dulu orang-orang berlomba disebut orang kaya adalah kalau orang punya tanah. Kalau misalkan dia sudah punya banyak, kalau dulu kan zaman industri ya. Nah, kalau saat ini yang kaya adalah yang punya data. Teman-teman tahu kenapa sih TikTok Shop itu benar-benar dikecam, terutama di Amerika ya. Di Amerika dikecam, kemudian di Indonesia mah biasa-biasa hari-hari ya kan. Karena mereka sangat mengerti bahwa the next treasure is a data. Jadi data itu adalah paling penting. Dan ketika teman-teman mau menghadapi perubahan teknologi, teman-teman harus masuk ke data. Ya kan, data ini adalah sangat penting. Mungkin agak aneh lah, kodok kayak gini aku pusing. Saya kasih gambaran bahwa kalau kita mau masuk kepada teknologi, 3 hal yang harus kita kuasai. Data, teknologi, yang ketiga adalah mindset terhadap expert itu sendiri. Karena semua orang pakai chat GPT. Cuma perbedaannya apa yang membedakan Anda daripada yang lain adalah kemampuan expert Anda. Gitu dia. Nah, hari ini kita akan bahas apa sih? Secara umum saya akan bahas tentang body type. Mungkin nggak begitu detail banget. Saya bahas secara umum. Kemudian body genetik dan epigenetik. Kita akan bahas tentang ini. Kemudian dari situ kita langsung. Oke dok, setelah udah tahu terus mau ngapain nih? Kira-kira pola dietnya seperti apa? Kemudian bagaimana pola aplikasinya? Oke. Basic saya belajar dari buku Anti-Aging The Cure, Manon Pilon. Ini sebuah buku revolusioner yang mengubah hidup saya banyak karena di buku ini saya banyak belajar tentang body type. Body type saya banyak belajar dari Manon Pilon di mana eh ini mengekstrak 22 tahun pengalamannya yang sudah menangani hampir sekitar 10.000 pasienan. Saat ini Dermagin ini mungkin database-nya udah ada sekitar 250 orang, di mana setiap orang itu saya coba analisa one by one. Nah ini sedang mengumpulkan di tahun depan target di 5.000 database-nya. Kayak begitu. Nah, secara umum basic teorinya adalah kombinasi dari 3 bagian body type ini. Chinese medicine, India, Ayurvedic, Greco-Roman. Saya boleh tahu, saya jujur saya belum belajar tentang Ayurvedic, tapi di sini adakah yang belajar tentang Ayurvedic? Saya boleh tahu, karena kan di sini banyak gratis nih. Adakah di sini yang belajar tentang Ayurvedic? Ayurvedic adalah pengobatan dari India. Adakah? Di chat nggak ada, dok. Belum ada ya? Oke, siap. Jadi biar tahu ya. Jadi keunggulan di Ayurvedic itu adalah terutama di herbal, aromaterapi, dan very spesifik tiap ininya ya. Nah, karena dalam buku ini dijelaskan bagaimana pola-polanya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Saya akan jelaskan dengan secara sederhana. Ternyata setiap orang di dunia ini ada 4 body type-nya. Nah, kalau teman-teman tahu tentang namanya body temperamen, sanguinis, ingat sanguinis itu bukan kepribadian ya. Jadi kalau dalam teori kepribadian sanguinis, kita sebut dengan temperamen. Apa artinya? Artinya adalah dia bisa berubah. Kayak begitu.
Dia bisa berubah dengan kondisi karena kita semua punya 4 temperamen ini, tapi mana yang dominan? Seperti itu. Nah, teori ini berbasis dari teori cairan tubuh, di mana red oval itu teorinya adalah dia dari cairan yang warna merah. Makanya kenapa dia merah? Karena berasal dari darah. Dia memiliki tulang yang besar, bulat. Kemudian yang green square, dia memiliki bilus dari empedu warna hijau. Dia memiliki medium bones, well shape. Yang white circle itu tipikal yang besar. Kemudian kalau secara gemuk, kalau dia gemuk, dia sepertinya bentuknya pear shaped body. Yang terakhir adalah yellow rectangular, dia tipikal nervus, dia memiliki tulang yang kecil. Nah, secara umum, ini gambarannya dari 4 body type tersebut. Yang kita mengobservasi adalah bagaimana tulangnya, bagaimana ototnya, body structure secara keseluruhan, dan wajahnya. Seperti ini. Ada 3 tahapan pada ilmu aslinya, yaitu melihat bagian klasifikasi secara umum, melihat secara spesifik untuk bagian tertentu. Yang ketiga adalah dengan membuat sebuah pertanyaan. Nah, ini gambarannya. Oke. Saya jelaskan secara sederhana ya, karena ini cukup banyak. Ya, saya jelaskan yang paling sederhana. Kita melihat bahwa orang-orang dengan red oval itu secara sederhana, karena dia berawal dari darah, maka wajahnya gampang memerah. Jadi salah satu ciri khas saya melihat orang ini red oval adalah dia memiliki, kalau gemuk, dia memiliki gemuknya tipikal apel, yaitu gemuknya ke arah depan. Kalau tipikal pear itu gemuknya ke arah samping. Nah, kemudian sesuai dengan namanya, darah, maka wajahnya itu gampang memerah. Kayak begitu. Kulitnya gampang sensitif, memiliki tulang pipi yang tinggi, dan hobinya ngemil atau nutrition. Saya termasuk kombinasi red oval dan green square dengan dominan red oval. Teman-teman di sini, siapa yang termasuk kepada red oval? Ketik di chat, boleh saya tahu? Oke, belum tahu ya. Lanjut Belum. ya. Oke. Seperti ini contohnya, ini adalah orang-orang dengan sanguinis morfologi. Jadi tipikal red oval ini selaras ya. Saya tidak bilang identik, tapi selaras dengan teori secara psikologinya orang-orang dengan sanguinis. Orang yang happy, ceria, terbuka, ekstrovert. Oke. Tipikal kedua adalah tipikal bilus morfologi. Secara umum, yang paling khas adalah pada tipikal ini, dia memiliki rahang yang tegas. Ya kan. Kedua, secara body adalah proporsional. Contoh yang paling gampang, tipikal ini adalah tipikal Cristiano Ronaldo. Seperti itu. Badannya well proporsional, kemudian memiliki rahang yang tegas, kemudian dia adalah tipikal orang yang dominan. Goals oriented secara karakternya seperti itu. Oke, tipikal yang ketiga adalah tipikal yang memang bukan suka dibully sama emak-emak ya. Tipikal yang orang gampang iri. Kenapa? Karena ini tipikal orang yang kalau makan apapun itu langsing. Kayak gitu. Ketika kita melihat ada orang yang makan apapun kok langsing. Dari dulu kok langsing sih? Dari sekarang, dari dulu kok tetap langsing. Ini kemungkinan tipikal nervous morfologi. Memiliki khas, dia memiliki bentuk wajah yang lonjong. Kemudian body shape-nya adalah skinny, memiliki kulit yang berwarna agak kuning, tapi kulitnya gampang kering. Seperti itu. Tipikal yang keempat adalah white circle. Tipikal kalau secara karakteristik adalah tipikal phlegmatis, tenang, detail, kayak gitu kan. Memiliki bawaan tenang, kemudian bentuknya memiliki kulit yang seperti bayi, ya kan. Kemudian dengan kehangatan, lembut, dan kalau secara bentuk tubuh, dia menyerupai apel. Pear. Ini contohnya banget, China Hills. Oke. Dok, gimana cara membedakannya? Sederhana. Yang pertama adalah ketika kita mau membedakan, adalah kita membagi menjadi 2 kelas. Kelas pertama adalah kelas berat, sederhananya, atau typical amples, heavy build. Contohnya adalah red and white. Sedangkan kalau angular, kalau kecil, pasti cuma 2 pilihannya. Kalau enggak, green pasti yellow. Seperti ini. Terus gimana cara membedakannya? Kita bahas dulu tentang angular type. Ya kan? Pokoknya kita lihat kalau orangnya gemuk, cuma 2 pilihannya. Kalau enggak red oval,
adalah white circle. Kalau dia tipikalnya kecil, maka cuma ada dua pilihan. Kalau nggak yellow adalah green. Bagaimana cara membedakannya? Sederhana. Kalau untuk green, lihatlah kepada rahang yang tegas. Lihatlah kepada dada yang bidang. Sedangkan yellow, dia lebih slender. Slender itu adalah lebih kecil. Nah, ternyata perbedaan body type ini, teman-teman bisa tahu bagaimana pola alerginya, bagaimana pola penyakitnya, bagaimana orang ini cepat mudah kerut atau enggak. Tipikal-tipikal yang angular type, ini adalah orang yang mudah terjadi stretch mark dan mudah timbul kerutan. Kayak kalau pasien-pasien botox, kayak tadi saya baru nemu laki-laki usia 55 tahun itu adalah tipikal green square. Kayak begitu. Nah, oke, inilah contohnya. Tapi ternyata pada saat kenyataannya itu orang itu adalah kombinasi. Ya, ini contoh salah satu karyawan saya. Ketika kita pakai Dermagen, ini adalah hasil kombinasi antara green square dan yellow. Rahang yang tegas, kemudian green square, wajah yang lonjong. Seperti ini. Dan khas banget, yang namanya yellow itu adalah memiliki predominan frontal. Maksudnya apa dok? Maksudnya dahinya lebar. Itu dia. Namanya yellow rectangular seperti itu. Ini contohnya banget. Ini yellow banget sama nama green square. Kayak gitu ya. Ini contohnya harus set oval. Oke. Nah, ternyata sepanjang perjalanan, ternyata saya menemukan hal yang menarik. Kayak begitu. Ternyata body type ini nanti akan memiliki dominan dan minoritas. Jadi contohnya adalah Ivan Gunawan. Khas banget kira-kira. Ivan Gunawan termasuk tipe yang mana nih? Ada yang tahu? Gemuknya seperti ini, bulatnya seperti ini, kira-kira dia masuk tipe yang mana? Ada yang tahu? Tolong chat di bawah. Jadi secara umum ada 4 tipikal. Kita bagi nih, kelasnya berarti dia adalah kelas berat nih. Pilihan cuma 2. Kalau nggak red oval, kira-kira white circle. Kira-kira mana yang dominan? Red oval atau white circle kira-kira? Ke depan dia majunya, tapi juga ke samping. Iya, kalau saya lihat dia dominannya sebenarnya white circle dan red dominan sebenarnya. Kayak White gitu. circle Tipikal yang berarti ke Ivan. depan, Iya, gemuknya ke depan. ke pinggir dia. Oke, salah satu cara melihatnya adalah lihat pahanya. Jadi white circle itu adalah memiliki paha yang lebih besar, dia paling besar daripada yang lainnya. Ini kelihatan khas banget, kayak begitu. Kalau red oval kayak yang tadi, gemuknya agak beda. Nah, yang menarik ini adalah Agnes Monica ya. Mungkin dia setelah perawatan di atas. Beda beda tipe, beda karakter. Coba kita lihat Agnes Monica yang di bawah kira-kira karakternya kayak gimana sih? Ini Tipikal apa? Kira yang di green bawah. ya, rahangnya rahangnya Yang besar. atasnya, yang bawahnya lihat yang bawahnya. Ini Apa yang dominan? green ini, Apa yang, rahangnya ya rahangnya. Jangan lihat yang atas, dokter Enda lihat yang bawahnya. ini, Yang waktu dulu dia tralala tralil ini yang lagi pakai bando, kira-kira. ya Bentuknya apa? lebih green ya, rahangnya ya, Oh, lebih red oval. red oval. Lihat aja kelihatan. Bulat kan bentuknya? Oke oke. Mhm. Iya, tapi lihat yang di atas ini green square banget sama yellow. Dan berdasarkan ilmu namanya face reading ya, saya belajar ilmu face reading yang multi CM. Rubah bentuk wajah, rubah karakter, dan rubah nasib tentunya. Percaya nggak percaya? Kayak gitu. Ya. Jadi sama halnya di sini ternyata karena dia memiliki sebuah transformasi ya. Entah dia di filler, entah di apa. Tapi memang dia punya dulu tuh mungkin red oval dan yellow-nya dari dulu sampai sekarang masih oke. Kreativitasnya, memiliki dahi yang lebar, ya kan? Dahinya lebar sekali kan, Agnes Monica kan? Ya. Yellow-nya kelihatan. Kayak Mhm. begitu. Kalau yang sekarang, green square sama yellow-nya kuat sekali. Karena itu kan kelihatan dominan banget kan. Kalau teman-teman dulu suka, karena saya suka dulu ya lihat Agnes Monica di acara Trala Trili sama Indra Ya, Bekti ya. betul. Nah, itu kan beda karakter, bener gak? Ya, Lebih fun, lebih apa dok? Seperti smart ini. ya, kelihatan smartnya. Kelihatan smart, tapi lebih friendly-nya lebih kelihatan dulu kan. Iya. Mhm. Kalau sekarang kan sharp ya, dominannya kelihatan banget kalau sekarang. Seperti itu. Oke, nah
Dari sini kita bisa melakukan sebuah desain programnya. Oke. Desain programnya untuk angular types ini adalah karena dia kasusnya masalahnya di sirkulasi, maka kita mampu meningkatkan untuk sirkulasi treatmentnya. Ini kalau di perawatan di skincare ya, pakai IPR, radiofrekuensi, dan lain. Mungkin saya nggak banyak bahas. Nah, ini yang bakal berhubungan sama teman-teman ketika di body diet. Ya, ternyata tipikal yang angular type ini memiliki genetik predisposisi. Kayak begitu. Orang-orang yang dia tipikal yellow atau green square, dia memiliki memang resiko cancer. Terus resiko fibrosis atau fibros tumor. Fibros tumor itu seperti miom, seperti apa namanya, kista, ya kan? Itu fibros tumor. Hepatitis, hipoglikemi, insomnia, ABS, low blood pressure, multiple sclerosis, osteoartritis. Dan ini memang senada karena tipikal yellow dan green square itu adalah tipikal simpatik, artinya apa ya, mudah stres karena nervous type ya tipikalnya. Karena itu yang muncul adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan nervus. Oke, sebentar itu ada orang. Kan dijaga mama. Ya, kalau nggak salah Dokter Endah dulu Pak Edi juga ada ya, yang body type-nya itu ya, body code-nya kalau nggak salah ya berhubungan ya. Yang namanya ini kalau nggak salah Dokter Endah, miom atau cancer itu hubungannya sama emosi apa kira-kira? Waktu di body code-nya. Oke, nggak ada. Oke. Jadi setiap penyakit itu dia punya polanya. Nah, orang yang mudah hiperpigmentasi dan aging ini adalah orang yang dengan yellow dan green square. Hiperpigmentasi dan aging. Sama hal seperti saya ada green square-nya. Jadi, ketika saya melakukan tes genetik namanya skin genomic secara medis ya, ternyata memang karakteristik untuk wrinkle-nya cukup besar. Jadi ada 6 apa namanya? 6 genetik yang berhubungan sama kulit ketika kita melakukan proses tesnya tersebut. Yes, betul sekali. Sedih, amarah, dendam. Betul. Itu memang orang-orang yang ada di tipikal angular types. Untuk yellow dan green, dia adalah tipikal melankolis dan dominan koleris. Nanti kita akan bandingkan dengan tipikal-tipikal yang ini. Nah, tipikal ample types atau tipikal perut besar. Nah, ini adalah ada 2 nih, white dan red, sederhana. Kalau yang white itu didominasi oleh limfatik karena itu dia biasanya lambat alirannya, wajahnya lebih cabi, warna putih, sedangkan kalau red oval dia lebih merah. Problemnya adalah sensitive skin, rosacea, edem, hidric cellulite. Tadi siang saya dapat pasien dengan Cushing syndrome. Apa itu Cushing syndrome? Orang yang menggunakan obat steroid dalam jangka waktu lama sehingga pipinya cabi. Ya kan, pipinya penuh yang namanya cairan. Dan itu membuktikan teori ini bahwa white circle tipikal yang mudah retensi air atau mudah menahan air. Jadi dia kalau misalkan makan garam sedikit aja pasti ada gemuk seperti itu. Nah, ini adalah tipikal-tipikal orang yang gampang merah sebut dengan rosacea, diffuse redness, telangiectasis, tipikal-tipikal pada 2 tipikal ini, terutama red oval. Oke. Ya, genetiknya rata-rata di kardiovaskular, high blood pressure, karena mereka itu hobinya makan. Sehingga pasti berhubungan makanan-makanan dengan, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan makanan. Kalau yang tadi, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan emosi. Kita lihat kan, inflammatory arthritis, kidney disease, ya kan, gout, blood clot, gitu kan, asma itu karena alerginya, gitu kan. High blood pressure ataupun high glucose, diabetes, ini orang-orang yang pada ample types ini. Problemnya makanya kita harus menggunakan untuk vascular laser, ini untuk yang di wajah ya. Nah, tadi ini 3 caranya, mendeterminasi kelasnya, mendeterminasi bodinya, lalu kita mengevaluasi. Kayak gitu. Ini kalau mau lengkapnya ada banyak banget. Ternyata cuma dari body type ini kita tuh bisa ngebedain sangat detail. Bagaimana cheekbones-nya, bagaimana lips-nya, chin-nya, gitu kan. Bagaimana bentuk wajahnya. Terus ini berhubungan juga dengan kulitnya lembab atau tidak, mana yang lebih high oksigen, mana yang lebih mudah kena eczema, psoriasis. Ini luar biasa. Tapi saya nggak bahas banyak hal tentang ini karena ini detail di kelas.
ini hanya gambaran umum saja, bahwa ternyata ini berhubungan banget. Dan bahkan ini berhubungan dengan psikologi profile. Saya kasih contoh. Ya, orang-orang dengan red oval itu dia kadang-kadang butuh pengakuan. Makanya kadang kalau ngobrol itu suka panjang banget cerita. Menghadapinya cuma satu, aduh kamu hebat banget ya, kamu keren. Kayak gitu kan. Kalau green square pengen mengontrol situasi. Ya kan, pengen sesuatu hal yang teratur, terkontrol. Kalau yellow itu adalah dia paling suka tentang sesuatu hal yang rutinitas. Dia melankolis kan, tipikal melankolis. Jadi pokoknya sesuatu hal yang harus ada aturannya, harus harus rutinitas. Kalau dia di luar rutinitas, biasanya dia stres. Kalau white circle, tipikal family man, tipikal yang pengayom, itu kelihatan. Ini salah satu contohnya. Ya, ini saya kasih gambaran di slide ini adalah bahwa body types itu sangat luar biasa aplikasinya. Kayak begitu. Oke, ya ini gambaran umum ya. Nah, itu secara umum untuk body type-nya dulu. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih belum jelas, nggak perlu khawatir karena ini kan saya hanya overview saja. Yuk, saya bagi beberapa hal sebelum saya masuk ke bagian yang kedua. Saya share dulu teman-teman, mungkin ada pertanyaan dulu. Sebelum terlalu jauh, saya kasih waktu mungkin 2 menit untuk kita saling sharing. Kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mic-nya. Jadi saya simpulkan secara umum, secara body type, kita itu terdiri dari 4 bagian. Dan ingat ada yang mayor, ada yang dominan. Kalau teman-teman mengisi www.dharmajin.id, nanti itu akan langsung ketahuan. Mengisi tanggal lahir, kuesioner, nanti akan ketahuan. Ya kan? Pertama kita harus klasifikasi orang ini tipikal yang besar atau yang kecil. Yang besar pilihan cuma 2 doang. Red oval atau white circle. Ya, kalau yang kecil pilihan cuma 2 doang. Yellow, kalau enggak green square. Red oval sama white circle bedanya gampang. Ya kan, yang satu gampang merah, yang satu putih atau pias pucat. Lihat dari wajahnya, white circle pasti pucat. Sedangkan yang namanya red oval itu wajahnya biasanya gampang merah, sensitif. Cara membedakannya apa lagi? Red oval pasti gampang berkeringat. White circle dia jarang. Kemudian green square sama yellow, lihat. Sama-sama tipikal dominan, sama-sama tipikal yang kritis, analitik. Ngebedanya apa? Ya, dahinya. Orang-orang dengan green square biasanya dahi yang lebar. Sorry, yellow. Sedangkan kalau green square dia memiliki rahang yang tegas, dada yang bidang. Itu yang paling sederhana cara kita membedakan. Gitu. Ya, bagian yang pertama, ini adalah bagian pertama. Biar kita belum terlalu jauh, biar teman-teman ada koneksinya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh 2 menit. Jadi saya bagi-bagi ya pola pertanyaannya. Sekarang bagian body DNA, body type, berikutnya body genetik, terakhir adalah aplikasinya. Jadi biar saya pisah-pisah sesinya. Jangan sampai saya udah jelasin semua, teman-teman nggak ada yang didapat satupun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fenty ya? Iya, Bu Fendi silakan. Silakan. Bu dokter. Fenty. Ya, ini apa berarti ada hubungan eratnya dengan power of number ya? Power of Power of number. Power of number number. dari Oh ya. Oh. Dengan tanggal lahir itu. Iya, betul. Ini berhubungan. Kalau itu berhubungan sama numerologi. Jadi, ini adalah sebuah keilmuan yang saya gabungkan dari semua. Berhubungan sama numerologi, astrologi, body type, tipologi, kepribadian. Karena semua ilmu pada dasarnya nyambung. TCM, kayak gitu dia. Ini Oke. menggabungkan banyak hal. Human design, kalau teman belajar, bisa lebih jauh lagi. Kalau untuk yang AI itu kemarin ada apa ya seminar internasional. Nah itu di situ dibahas, tapi saya ikut ini ya dapat oleh-olehnya aja. Di situ dibahas sekarang itu apa nggak perlu expert karena semua nanti akan diganti dengan AI kayak gitu. Jadi sekarang itu malah yang general aja, jadi yang penting inovatif kayak gitu, jadi bisa kemana-mana kayak gitu. Itu gimana itu dok? Oke. Tanpa expert kita nggak bisa nguasain AI. Jadi gini, AI itu hanya alat pembantu. Saya pribadi, saya penggila AI. Teman-teman bakal nihil nol besar kalau teman-teman nggak bisa expert. Jadi kalau di HB Planner terutama ya, beberapa planner juga pasti selalu kontak saya ya. Selalu niche market dan fokus satu hal. Benar nggak dokter Enda? Karena terlalu general pun Anda nggak akan bisa apa.
AI itu hanya tools. Pertanyaannya gini, kalau semua orang pakai AI, apa yang membedakan kita sama yang lain? Kayak gitu. Apa bedanya? Perbedaannya pada expert. Jadi AI plus expert ini powerful. Kayak begitu. Tapi kalau kita expertnya enggak, AI-nya nanggung, ya kita nggak bisa jadi apa-apa. Karena jujur ya, masa depan itu ngeri ketika kita nggak bisa cepat beradaptasi. Percaya deh. Cepatnya minta ampun. Cepatnya minta ampun. Kayak begitu. Saya aja nggak belajar coding, aku baru belajar dikit. Oh, kayak begitu. Saya bisa buat coding dengan sangat cepat ketika kita ngerti pola pikirnya. Kayak gitu. Dengan bantuan ChatGPT, ya kan? Ternyata saya baru dapat AI-nya ya. Kita screenshot websitenya, masukin ke sana, ke websitenya. Pak, tolong buatin saya front end coding buat ini. Dia buatin. Gila kan? Hmm, Kayak gitu. Jadi ketika semua orang pakai AI, saya sih nggak jawabnya. Saya tanya balik, Bu Fenty. Ketika semua orang pakai AI, lalu apa yang membedakan kita sama yang lain? Kayak gitu. Maka tetap hal namanya expert. Expertise ya. General, saya perlu, betul. Tapi pola pikirnya yang kita harus tahu. Kayak ChatGPT ya. Orang yang expert pakai ChatGPT sama tidak berbeda jauh. Dermajin, ini dasar dari ChatGPT. Sekarang saya itu ada yang minta mau buat proposal universitas, penerbangan lagi. Bisa pakai ChatGPT. Tergantung siapa yang pakai. Orang yang nggak tahu, emang bisa ya? Itu gilanya. Kayak gitu. Kemarin saya lagi buat desain seperti itu ternyata jadi. Kemarin saya membuat sistem R&D untuk sebuah perusahaan pakai ChatGPT. Asal pertanyaan tepat dan kitanya expert di situ. Jadi tantangan masa depan dua hal, expert dan AI. Kita nggak bisa di dua-duanya, nggak bisa juga. Itu Bu Fenty ya. oke, terima kasih sekali, Dok. Oke, terima kasih atas Kasih. pertanyaannya. Kita lanjut dulu ya, karena waktunya. Sip, sekarang kita akan mulai berikutnya di Discover DNA Genetik. Teman-teman bisa foto di sini. Jadi ini aslinya ya, buku aslinya. Saya sangat sarankan teman-teman mulai banyak membaca buku ya. Eh, jangan apa ya, YouTube, jangan gurunya cuma YouTube karena setengah-setengah. Saran saya selalu cek buku aslinya. Ini bagus banget. Body DNA Genetik. Berbasis ada 8 body DNA Genetik. Ilmu aslinya adalah sasang medicine. Kayak begitu. Oke, story aslinya ini jelek ya. Bahwa dulu ya, ini saya story asli dari sananya. Jadi dulu itu dia itu pergi ke dokter untuk kondisi darurat. Dokter Kwon itu mengatakan jangan didapat suntikan glukosa karena tipe tubuh hati memiliki reaksi yang kuat terhadapnya. Dokter itu menolak terhadapnya, tetapi sayangnya putrinya meninggal akibat shock glukosa di rumah sakit. Jadi gini, di body DNA genetik ini memang ada orang yang cocok tadi. Ada yang cocok pakai keto, ada yang tidak. Ada yang cocok makan daging dan tidak. Kayak saya cocoknya makan ikan. Saya tipikal metal yang. Kalau yang metal yin itu cocok banget ke keto dietnya. Itu berbasis ada banyak hal ya. Saya jelaskan sedikit. Ada orang yang cocok antibiotik dan tidak sama sekali bahkan bisa meninggal. Maka kita jangan kaget ada kasus-kasus yang seperti itu. Nah, body DNA genetik dapat melihat hal itu. Ya, ini dia cerita dari Dr. Kwondon. Mental yang tipe paru-paru menurut tipe tubuh saya memiliki reaksi dari antibiotik. Ketika saya kuliah mengkonsumsi antibiotik, saya merasa tubuh saya sangat menolaknya, hampir tidak membiarkan saya masukkan ke mulut saya. Dan begitu tubuh saya dan meletakkannya. Nah, ini pun sangat kepake banget ketika teman-teman belajar kinesiologi. Jadi, apa yang saya katakan belum tentu benar. Cek selalu dengan yang namanya kinesiologi. Yang belum tahu kinesiologi adalah kita menggunakan muscle test yang digunakan untuk mengetahui apakah ini benar-benar cocok untuk atau bukan. Nah lanjut lagi ya. Ketika saya menjalankan pusat meditasi di South Africa, dia dan memberikan konsultasi tentang 8 tipe tubuh, seorang pria India berkata padaku, istrinya mencoba membunuh saya. Kenapa? Karena dia ternyata tipikal earth yang tipe perut, tapi memiliki juga jumlah asam terbanyak di perut. Dia tidak bisa mencerna makanan. Kayak gitu. Kenapa sih seperti itu? Karena mengatakan bahwa eh, dia menikahi seorang istri India, tapi tidak bisa makan pedas karena rasa ingin tahunya dia sekarang tahu tentang tipe tubuhnya dan cara menangani situasinya. Ternyata ada orang yang kalau makan pedas sakit perut kayak apa kayak bermacam. Inilah menariknya dari body DNA genetik ya. Ini ada banyak. Oke, nah
ini adalah aplikasinya ketika teman-teman tahu namanya TS20. Nah, kemarin saya cerita tuh ke dokter Endah ya dok ya. Ya, dokter Endah nanti bakal buat program ini keren namanya F40 ya dok ya. Ya, ini saya terinspirasi dari program Korea namanya TS20. TS20 ini adalah sebuah program diet di Korea yang influencernya memang para K-pop ya, namanya TS20. TS20 adalah sasang akupunktur seperti itu. Membagi pada 4 bagian juga sama. Taeyang, Shoyang, Taeum, dan Soeum. Taeyang ini kalau teman-teman lihat ini adalah mirip tipikal green square. Soyang ini adalah mirip tipikal red oval. Dan Soeum ini adalah mirip tipikal white circle. Dan Taeum ini adalah tipikal seperti yellow rectangular. Nah, ini mirip similiar, tapi ada beberapa perbedaan. Nah, dengan mengkombinasikan keduanya, ini menjadi jauh lebih kaya kita dalam melihat sesuatu. Ya, nanti saya lihat aplikasinya. Ini contoh. Oke, ini detailnya, tapi saya nggak banyak bahas. Saya bahas di yang bagian yang saya. Biar ada gambaran. Karena ini kan benar-benar sesuai dengan yang saya ya. Metal yang itu disebut dengan pulmotonia. Jadi ada 8 body type. Ada dari metal yin, tri yin, earth yin, water yin. Saya nggak banyak bahas semuanya karena teman-teman pun ini adalah hanya penjelasan di awal. Ya, ternyata metal yang itu termasuk pada pulmotonia. Artinya adalah kekuatan terbesar adalah pada fungsi paru-parunya. Khas banget pada orang metal yang adalah pada suaranya. Suaranya yang terjeda, ya kan dalam public speaking seperti itu. Ya, dia tubuh dan kulit yang sehat, tapi karakter psikologisnya dia mudah marah, sensitif terhadap makanan pedas, suka merenung. Rekomendasinya adalah sayuran, buah-buahan untuk menyeimbangkan tubuh. Seperti itu. Nah, sedangkan berbeda sama metalin sebetulnya kolotonia. Dia itu memiliki perut yang kuat, jadi dia bisa makan apapun. Diet keto kalau ada ketemu yang metalin, ini bagus banget. Seperti itu. Karena dia bisa benar-benar makan segala macamnya. Karena dia memang kuat di situ. Nah, dengan mengetahui body DNA genetik ini, kita benar-benar bisa mengetahui apa yang cocok untuk kita. Dan tentunya ini perlu divalidasi lagi, dikalibrasi lagi ya. Kayak begitu. Nah, bagaimana cara membedakan secara umum? Kalau cara membedakan body tipologi ini, kita bagi menjadi 2, yang stress type dan calm type. Stress type itu sederhananya orang-orang memang stres, ya kan? Yang tadi tuh penyakit-penyakit yang muncul akibat emosi tuh, akibat emosi overthinking itu adalah orang-orang metal dan water. Sedangkan yang parasimpatik, yang kalem, santai, easy going, itu adalah orang earth dan orang tree. Ya, ini seperti ini. Ini beberapa konfirmasi pertanyaannya, tapi saya nggak banyak detail ke sini. Ini salah satu cara, ini sebenarnya workshop saya ya, metal yang seperti ini caranya kritis, terlalu panas. Cara cara membedakan untuk body DNA genetik ini itu adalah dengan pertanyaan, kemudian dengan melihat bentuk tubuhnya sama, seperti itu dia. Nah, ini dia water yang, water yin, seperti itu ya. Ini saya hanya gambaran saja, saya nggak akan banyak bahas, hanya gambaran umum saja. Nah, yang ketiga adalah Kilmon epigenetik. Epigenetik ini adalah sebuah jawaban dari kok sugesti bisa mempengaruhi sesuatu ya. Kok kalau kita yakin, kok kita bisa sembuh ya. Kok air putih bisa menyembuhkan? Nah, jawabannya di epigenetik. Secara sederhana, epigenetik adalah bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kita akan mengubah struktur genetik kita. Bahkan lebih ekstrimnya, saya lupa apakah di sini ataukah bukan, saya waktu jelaskan adalah bahwa kalau orang toksik di samping kita, sekeliling kita menjadi orang, kita akan menjadi toksik juga. Hal yang menarik, ini yang terjadi seperti ini. Wanita yang satu kamar memiliki perasaan yang sama, rata-rata memiliki hate yang sama. Waktunya beda-beda dikit. Seperti itu. Dokter Enda gitu nggak dulu? Mungkin ada teman sekamar atau teman baik. Mirip nggak? Otot kan luas. Ya, ada. Mirip nggak, Dokter Enda? Ya, Waktu itu. Iya, itu ya. ya mirip. Benar. Mirip kan? Betul sekali. Kenapa sih? Karena ini adalah epigenetik konsepnya. Kayak, oh bener dok. Terkonfirmasi ya. Di epigenetik itu yang mempengaruhi, udah itu cuma sugesti doang. Ingat, sugesti adalah segalanya. Sugesti adalah segalanya. Air putih bisa berubah karena doa dan merubah genetik. Ini adalah konsep epigenetik. Seperti itu.
Nah, ini prosesnya detail, tapi saya nggak usah bahas yang kayak begini. Ini yang saya cerita. Epigenetic teach us what we are not done by organs that change the human causes can produce physical change both in structure and function. Jadi gini, di epigenetik Dr. Joe Dispenza ini salah satu saya banyak belajar ke beliau adalah bahwa ternyata perubahan genetik kita itu terjadi karena perubahan kesadaran. Pak Edi mungkin selalu suka bilang, sip, sabar, ikhlas, pasrah. Itulah bagaimana terjadi sebuah perubahan dalam genetik kita. Mungkin teman-teman di sini yang sudah pernah ikut Quantum Touch, kok bisa ya? Ya kan? Orang cuma disentuh, penyakitnya sembuh. Dan itu terjadi pada diri saya. Saya punya sumbatan di 70%, 40-50%. Ya kan? Sumbatan waktu saya dicek. Ya kan? Ternyata setelah saya ngecek kinesiologi, saya belum ngecek secara medisnya ya. Ternyata turun di 25-30%. Ya begitu. Kenapa? Karena saya habis setiap sholat saya melakukan proses quantum touching di situ. Logikanya apa? Inilah konsep epigenetik. Ya kan? Ketika gennya berubah, dimulai dari kesadaran. Kesadarannya apa? Ada orang yang fokus bahwa ini nggak bisa sembuh, aku harus pakai obat, aku harus pakai dokter. Kesadarannya ada di situ. Tapi yang satu adalah, percayalah, Allah yang ngasih penyakit, maka penyakit ini Allah yang menyembuhkan. Percaya atau enggak, gen Anda bisa berubah. Saya boleh tahu, di sini ada yang udah pernah belajar human design atau belajar Genki? Adakah? Chat di sini dong. Belum ada ya? Oke. Ketika teman-teman belajar di Genki, ya kan? Total kromosom kita adalah 23 pasang. Setiap kromosom punya kesadaran. Itu menarik banget. Ketika kita melakukan sebuah kontemplasi dan perenungan, Genki ini kita akan berubah. Genetik kita akan berubah. Ya, kalau teman-teman belajar sama Sadhguru, ada yang orang bilang, tidur harus 8 jam, tidur harus begini. Karena kesadarannya di situ. Kalau belajar sama Sadhguru, ya, atau belajar kita sama para wali atau beberapa yang kalau pengajian, orang tidur cuma 2 jam, 3 jam. Tapi badannya sehatnya minta ampun. Tapi ada orang tidur 8 jam. Ya kan, badannya lemes. Ya kan. Kenapa? Karena dimulai dari kesadaran. Saat kesadarannya berubah, gennya berubah. Gitu. Nah, contoh. Ini adalah Blue Zone. Penduduk yang hidupnya panjang sejahtera di atas 100 tahun. Yunani, Okinawa, Jepang, Amerika Serikat. Mereka memiliki 3 persamaan. Pertama, mereka memiliki kesadaran yang penuh terhadap mindfulness, terhadap mereka berhubungan sama alam. Kedua, pola hidup yang sehat dan mereka epigenetiknya berhubungan sama lingkungan mereka yang sehat. Yang ketiga adalah mereka memiliki sosial komunitas yang sehat. Ya kan, nggak julid, nggak apa, mereka saling bantu-membantu. Okinawa di Jepang dengan ikigainya, ikigai tentang pandangan hidupnya. Yunani saya lupa dengan apanya, ya kan. Kemudian juga Finland juga dengan apanya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke diet ya. Ada waktu 10 menit. Nah, oke. Sekarang di diet nih, apa hubungannya nih? Nah, jadi ada 5 komponen ini yang saya pakai. Detoksifikasi, kita menemukan analisis kinesiologi, menemukan pattern. Nah, disinilah peran yang tadi kita ngobrol, autentik. Body type kitanya apa kira-kira cocok yang cocok buat kita. Kemudian kita melakukan namanya balancing. Apa itu balancing? Apa yang terlalu berlebihan, kita kurangin. Apa yang kurang, kita tambahkan. Kita balancing. Kalau di ilmu akupuntur, orang tahu biasanya kita melakukan balancing. Dengan EFT itu bisa balancing. Ya kan? Dengan pola diet itu pun bisa balancing. Yang ketiga adalah kalori defisit. Ternyata ada banyak penelitian menemukan adalah bahwa dengan melakukan intermittent fasting nih, ya kan, kalau kalori defisit dengan membatasi kalori tertentu di jam tertentu, itu akan meningkatkan sel kita lebih awet muda. Seperti itu. Dan terakhir adalah high antioksidan, high fiber, dan probiotik. Nah, banyak orang yang melakukan proses diet tanpa melakukan high antioksidan, percaya, ya kan, kurusnya nggak seger, kurusnya gelember, kurusnya sakit, seperti itu. Maka 5 prinsip inilah yang akan dipakai. Nah, programnya bisa turun berat badan, bisa meningkatkan massa otot, maintain anti-aging diet, specific diet for disease. Seperti itu dia. Oke. Sip, itu dari gambaran. Nanti saya terakhir bakal studi kasus. Siapa yang teman-teman mau dicoba, nanti bakal saya buat. Kita berhubungan sama AI. Oke, sebelum saya menutupnya dengan studi kasus, ada pertanyaan dulu tentang ini, boleh?
Silakan Bapak Ibu sekalian. Mm-mm. Ada yang sudah pernah, ada yang tadi sudah mengisi dermajin.id? Silakan Bapak Ibu sekalian mengisi ini di chat ada www.dermajin.id. Oke, di sesi ini kita akan mulai buat database untuk membangun pola diet dengan AI. Karena saya langsung ini ya, kita langsung praktek. Ada yang mau bertanya? Boleh? Belum ada ya? Oke, Ini ada dokter nih, Dokter adakah? Yeti ada pertanyaan dok? Dok, ada pertanyaan? Dokter Yeti. Sementara belum ada dokter Indra. Oh ya, terima kasih dok. Bapak Ibu Ini sekalian, bagus sekali. Ini ada. Kebetulan muridku juga ini. Boleh, Mbak Unik. Yes, boleh. Untuk kasus yang sangat kompleks, mulai dari jerat menahun sampai akhirnya kena cancer secara mendadak. Oke, udah ngisi belum di dermajin.id? silakan Kita, Mbak. oke. Ini pola dietnya adalah pola diet untuk restorasi ya. Oke. Mbak Unik boleh tolong diisi data tanggal lahirnya? Saya minta di sini. Tanggal lahir dan jam lahir ya. Kita langsung kita langsung ini ya. Kita Demo. langsung demo. Mbak Uni. Karena yang demo pasti Udah nih, lebih menarik ya. 21 November 90. Siap. Udah ada ya. Nanti teman-teman nanti ke sini. Oke. Setelah beres langsung cek blueprintnya di sini. Oke. Kita masuk ke kanan skin ya. Oke, kita masuk ke Dermagen Blueprint berarti ya. Mbak Unik. Kita teleponnya telepon yang saya dulu aja. Ini boleh ngasal dulu. Karena ini belum, pertanyaannya belum dikembangkan ya ini ya. Yang penting ini sebenarnya tanggal lahir doang yang aslinya. Golongan darahnya boleh tahu Mbak Unik? Mbak Uni, golongan darahnya Walaupun di sini belum B, terlalu ngefek sih sebenarnya. B, B dok. 90. Oke, B. Jam lahir pukul 12.00. Oke. Jerawat di sini. Continue. Memang pikiran pun Mbak Unik itu ke arah sini ya. Yes, 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 yes. Ini masih pertanyaan umumnya sih. Kita langsung generate. Oke, sesuai prediksi saya Mbak Unik. Nah, ini dia ya. Siap. Ini adalah hasilnya ya. Oke. Green square, yellow rectangular. Nah, sip. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita menggunakan ChatGPT ya. OpenAI. Hmm, coba Mbak Unik tadi Jerman Jin ya. Kita lihat ya. Siap.
Ini hasilnya ya. Sip. Teman-teman kelihatan semua di sini? Kelihatan, Dok. Imagine. Oke, ini ya fundamental filosofi kelihatan semuanya di sini, ya kan? Nah ini dia ya. Sip. Sekarang kita lihat Mbak Unik itu hasilnya apa? Oke, tipikal green square sama yellow rectangular, betul. Mbak Unik, aku tahu kenapa overthinking lain-lain karena memang tipikalnya green square dan yellow rectangular. Kelihatan kenapa kok dok kulit saya kusam dan lain-lain? Karena memang tipikal kedua ini adalah menyebabkan kulitnya kondisinya kusam dan jerawatan. Kenapa saya kok jerawatan terus? Terutama yang terbesar, pasien-pasien, orang-orang dengan green square sama yellow, itu adalah memiliki kondisi di mana kalau sederhananya adalah ususnya kurang bagus. Ya, makanan-makanannya memang harus benar-benar diperhatikan. Sayur-sayuran dan buah-buahan itu harus yang menjadi yang paling utamanya. Kita akan lihat di sini semuanya. Oke. Di sini skin, ya kan. Orang-orang dengan tipikal green square sama yellow rectangular, dia memiliki epidermis yang tebal, medium of thickness and smooth texture. Face shape-nya uniknya adalah greenish undertone, temperaturnya seperti ini ya. Ini hal menariknya ya. Psikologi traits-nya dia adalah orang-orang yang harus sistematis, analytical, emotional responnya adalah uh, tipikal yang dia sebenarnya perfectionist. Kita lihat lagi ya. Kita langsung masuk ke skinnya langsung. Oke, nah ini mungkin yang baru simple ya. Hydration. Rata-rata kondisi orang dengan kondisi green square sama yellow rectangular seperti ini, dia memiliki hidrasi yang kurang, poor sirkulasi. Kenapa kulitnya gampang kering? Tapi ada satu sisi, dok kan kulit saya berminyak, jerawatan, ya kan? Tapi lihat hidrasi yang kurang. Sun protection dan dia memiliki resiko hiperpigmentasi di mana kondisi yang jerawatannya dia sering timbul bekas. Kita lihat di sini semuanya. Ini ada do and don'ts-nya, balance diet ya. Jadi salah satu rekomendasinya adalah menggunakan balance diet, ya kan? Di mana green square ini cocoknya adalah whole grains, lean protein, healthy fats, dan variety of fruit and vegetables. Limit kolesterol karena dia rata-rata memiliki resiko kolesterol yang cukup besar, omega 3 fatty acid. Kayak begitu ya. Ini yang paling penting adalah orang-orang dengan green square sama yellow, dia membutuhkan fiber rich food untuk memperbaiki karena isunya ABS, ya kan? Karena itu do and don'ts-nya mengkonsumsi konsisten eating schedule to support metabolisme, monitor kolesterol, include antioxidant rich, seperti itu. Physical exercise-nya juga di sini ada, ya kan? Core strength, regular stretching. Social communication-nya adalah memberikan mereka natural leadership qualities dan lain-lain. Ya kan? Ini cukup panjang ya. Oke. Sekarang ini adalah gambarannya. Oke. Nah, sekarang bagaimana ketika kita mau memasukkan ini ya. Sebentar. Nah, ini saya menggunakan ChatGPT 4. Nah, teman-teman di ChatGPT 4 ini kita memiliki plugin ya, di mana pluginnya ini saya gunakan dia bisa membaca AI PDF. Kayak gitu kan. AI PDF yang kita ambil di sini. PDF AI. Blueprint Mbak Unik. Oke, teman-teman, ini saya menggunakan ChatGPT 4 di mana kita ketika mau menggunakan PDF itu nggak bisa langsung, kita harus upload dulu di My AI PDF, ya kan? Kemudian saya akan mengupgrade
Oke, nanti ya. Satu-satu dulu ya. Kemudian ketika itu kita langsung upload di sini ya. Oke, ini langsung muncul, kita copy paste di sini. Nah, sip. Baru setelah itu ChatGPT akan mampu dan sanggup untuk bisa di sini. Oke, tolong review laporan Mbak Unik dari data ini. Oke, sip. Ya, teman-teman, ini ketika kita menggunakan GPT-4 yang premium, dia bisa membaca data PDF. Kayak gitu ya. Nah, dokumen percentage 737, 38%, green square, yellow rectangular. Ya, kita kelihatan ya. Berarti AI-nya ini sudah bisa membaca datanya ini. Nah, dari ini semua, kita bisa melakukan sebuah pertanyaan yang dibutuhkan. Seperti itu. Mbak Unik, boleh dibuka sound-nya. Tes-tes. Boleh dibuka sound-nya. Iya dokter. Oke, pertanyaan apa yang Mbak Unik pengen tanyakan? Em, jujur masih sejauh ini pertama saya nyimak karena saya masih pertama kali juga dokter. Karena Oke, ini siap. sangat menarik karena saya sendiri sedang di fase-fase ini dari makanan Siap. saya yang Oke, sekarang sebenarnya kita, betul. ya Mbak Unik ada kekhususan tertentu? untuk yang mana dokter yang Kesukaan dietnya apanya? jujur saya tetap di situ konsentrasi sama saran dokter untuk pola vegetarian karena saya udah pernah mencoba Oke. itu yang pernah Hmm. dikasih prebiotik ya, terus beberapa high fiber di situ waktu itu dan saya benar-benar melakukan 10 hari saja itu beruntung saya memang benar-benar hilang dokter. Oke. Cuman nggak tahu kenapa setelah itu saya loss lagi akhirnya kena cancer dan memang itu kayaknya berhubungan kayak gitu dokter. Berhubungan Mulai sama dari semua. Nah, yes. emosi emosi saya Emosi terus semuanya. uh, Siap. uh, ya dokter. Oke, siap. Oke. Nah, ini menarik. Teman-teman, Mbak Unik lihat ya. Dia sekarang lagi buat pakai bahasa Indonesia. Jadi saya biar nggak bahasa Inggris. Oke, kelihatan ya. Ini tipikal-tipikal ChatGPT itu bisa menerjemahkan dari bentuk PDF-nya ya. Nah, sekarang saya nanti akan meminta ChatGPT ini membuat 30 hari pola makan, pola makannya, pola faktor aktivitasnya dengan kondisi seperti Mbak Unik ya. Mbak Unik itu berarti sekarang kemarin apa cancernya udah kemo atau belum? Sudah semua dokter kan Sudah semua kemo ya. sama radioterapi udah. Oke, Cuman berarti masih belum ditentuin keluhannya udah apa selesai. sekarang? Jujur masih proses menstabilkan karena habis kemo tuh kan luar biasa ya dokter ya. Jadi bener Oke, kayak di kita lihat ya. uh, Siap. Oke, nanti lihat ya. Buatkan saya pola diet selama 30 hari ke depan dalam bentuk yang sistematis dan rinci untuk Mbak Unik dengan keluhan saat ini adalah jerawat, kulit berminyak, dan saat ini menjalani kemoterapi dan radioterapi, sebuah pola diet yang holistik dan menyeluruh dari kondisinya selama 30 hari ke depan. Jika ada yang belum dimengerti, jangan dulu jawab, tolong tanyakan. Jadi kita benar-benar kayak ngobrol sama orang. Kalau saya bilang ke dokternya, sama ngobrol kayak kita coaching. Nah,
Tuh, keren kan? Kayak coaching kan dokter Enda? Yap. Mbak Unik ada alergi makanan atau batasan makanannya apa? Banyak dokter. Em, Apa? sesuai ini prediksi dokter dulu kayak susu-susu, Alerginya apa? kacang-kacangan, semuanya udah tes itu Oke. hasilnya itu. Oh, bener kan? Iya Oke. benar. Iya. Batasan makanan adalah alergi susu, kacang, coklat, eh, berminyak, dan tepung. Kemudian preferensi makanan vegetarian, aktivitas fisik yang ringan. Sekarang sedang mengkonsumsi suplemen atau vitamin nggak? Eh, iya dokter, ada dari dokternya kemarin antioksidan sama multivitamin. Tolong buat pola yang lengkap. Oke, kita nanti langsung. ChatGPT akan membuatkan panduan umum. Hindari makanan yang mengandung susu, kacang, coklat. Fokus pada makanan vegetarian. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan, multivitamin, dan vitamin harian. Langsung dia memberikan pola diet harian. Setuju. Saya sarankan adalah smoothies. Cuman smoothiesnya betul. Pisang, stroberi, mangga dengan air kelapa antioksidan good. Oatmeal dengan buah-buahan segar dan madu. Salad sayuran dengan zaitun lemon. Makan malam cemilan. Edamame dan lain-lain. Minuman air putih, air hijau, jus sayuran segar, wortel, bit, seledri. Jalan kaki ringan selama 15 sampai 20 menit setiap pagi sore, latihan pernafasan. Aku setuju latihan pernafasan karena termasuk juga metal yang seperti itu. Yes, keren sekali. Kayak gitu. Ya, Keren ya dok ya. kerenan lagi nih. Belum, ini masih level TK. Tolong buatkan bentuk tabel spreadsheet selama 30 hari ke depan dengan detail. Kita nanti akan minta dia dalam bentuknya tabel dan spreadsheet. Nah, nanti dia akan membentuknya seperti ini. Tuh, keren kan? Nanti dia akan membentuk. 1 November, smoothiesnya apa, sayurannya apa. Nah, jadi dia akan muncul. 1 November nanti Mbak Mbak Unik harus buat apa? Kayak gitu. 3 Novembernya apa? Kayak gitu-gitu. Ih, Bisa buat kayak gitu. Oke. Saya akan minta lagi. Level Coba TK aja keren. buatkan tabel. Karena kenapa saya bilang level TK? Karena saya belum masukin data. Kalau kita punya lab hasil Mbak Unik sendiri, kita bisa masukkan. ChatGPT-nya disuruh belajar. Terus yang ketiga, kalau ada detail tes alerginya ada, berat badannya ada, dan berapanya ada, kita bisa buat program berapa kalorinya, berapa makanannya. Kemudian kalau ada beberapa rekomendasi vitamin bisa dimasukin. Coba buatkan tabel yang bukan dalam bentuk kode hingga saya mudah copy paste untuk 7 hari ke depan. Jangan males ngisi. Ini ChatGPT-nya lagi males nih. Jangan males ngisinya. Hmm, saya suruh ngisi lagi. Kayak gitu ya. Kita harus ChatGPT pekerjakan yang bisa ada. gitu ya? Bisa jangan males Bisa. ngisinya gitu. Iya, ini lagi males nih. Dia kagak mau ngisi kan? Kayak gitu. Harus dimarahin dulu ChatGPT-nya nih. Tuh kan sekarang ngisi tuh dia tuh. Oatmeal dengan sana. Nanti kita lihat nih. 1 November. Kita akan lihat sarapannya apa. Ini udah muncul. Makan siangnya apa, cemilan apa, makan malamnya apa, aktivitas fisiknya apa, latihan pernafasannya apa. Tuh, udah ada tuh. Tuh 5 November, smoothies, kayak gitu kan. Beda kan kayak di atas kan? Tuh, di atas tuh males tuh 1, 2, 3 langsung 30 November. Enak aja. Tuh, ini lengkap nuh. Hmm. Ya, keren kan?
Sip. Nah, kemudian kita akan mengcopy code-nya, ya. Kemudian kita akan masukin ke spreadsheet. 909, 2 menit lagi. Aku demonya, datanya insert. Raw data checkbox. Oke, kelihatan semuanya. Nah, udah jadi, Mbak, Yap. Mbak Uni. Iya Tuh, dokter. udah jadi ya. Iya. Sarapannya apa, ininya apa, gitu dia. Tuh, udah jadi. Tak, kasih. Oke, apa yang membedakan kenapa? Nanti teman-teman cobain aja ya, ChatGPT cobain di sana. Kok nggak kayak dokter sih? Sederhana, karena inputannya nggak selengkap saya. Body type, body dynamic genetic itu adalah komponen paling utama di awal. Jadi kalau ChatGPT-nya nggak punya data tentang itu, maka dia nggak akan bisa menjawab selengkap itu. Itu dia gambarannya. Gitu. Gimana Bu Unik? Menarik kan? Gitu. Luar Silakan biasa kalau ada dokter. pertanyaan lagi. Yes, betul sekali. Kenapa saya bilang level TK? Karena ini belum diintegrasikan dengan aplikasi yang lain. Ya, kita belum berbicara tentang jurnal. Ya, kalau saya ketika mau ngebuat sesuatu, saya biasanya akan pakai Google Scholar, cari lagi jerawat sama ini, cari datanya, dimasukin. Jadi ChatGPT suruh belajar dulu tuh. Baru dia akan membuatnya, dia akan jauh lebih pintar. Seperti contoh, saya nanti mungkin kalau contoh ya, saya ajarin lagi ya. Oke, kita ke ChatGPT, ini ya. Coba carikan jurnal atau referensi yang berkaitan. Nanti dari jurnalnya kita dapat ya. Ini masih belum. Kenapa dia using AI PDF ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kita sambil jalan di proses. Belum pertanyaan, tapi ini ada salah satu ini ya, Bu, gambarnya wanita, tapi namanya kok Bu Nur Hidayat ya. Hasil tes dermajinnya green Iya, iya. 30. Tadi saya udah baca. Itu kayaknya Bu Nur Hidayat deh. Yang di grup ya. Mm-mm. Kayak gitu. Oke, siap. Jadi seperti itu teman-teman gambarannya ya. Kayak begitu. Jadi akan semakin lengkap ketika kita bisa mengkombinasikan kesemuanya. Jadi aku bilang, dokter Eda, masa depan itu coaching ada di AI. Ketika Iya, seorang coach, seorang terapis, dia tidak bisa menggunakan AI, dia akan ketinggalan. Kayak begitu. Begitu dia gambarannya, teman-teman. oke. Jadi Silakan, kita Dokter bisa Enda. ke dermajin dulu untuk kita tahu ya, Ya, kita untuk mengetahui data awal, itu yang paling ya penting. untuk tahu Oke, saya di disclaimer ya, Dermagin ini tingkat akurasi 70%, jadi kalau ada yang beda-beda itu wajar. Karena itu nanti bisa ini. Kayak begitu. 70% ya dok. Ya, 70%. Jadi kalau ada yang nggak pas ya wajar sih. Kayak Mhm. begitu. Karena kalau yang lain bisa lebih kurang daripada itu ya. Oke. Setelah nanti menggunakan dermajin, kita tahu eh, tipe kita. Nah, itu datanya kita masukkan ke ChatGPT ya, untuk kita Itu tahu ChatGPT. dietnya. Ya, betul sekali. Seperti itu polanya. Karena Iya. kalau nggak ada data, ChatGPT-nya bodoh gitu. Dia dia Hmm. nggak bisa. Dia cuma terlalu general lah. Kalau misalkan tolong buatkan saya pola diet tentang itu, biasanya sangat-sangat general sekali. Dok.
Ya, Tapi kalau misalkan sudah ada dermagin di awal, itu akan memudahkan ChatGPT bisa mengenali pola secara spesifiknya. ya. Itu dia. Tanya Jadi, dok, ya, Bu Oke? Pen. iya. Eh, jadi dengan apa dermagin ini kita bisa antisipasi berbagai keluhan kesehatan ya dok, nggak cuma Betul apa, sekali. nggak cuma kulit sama mungkin apa Bukan. biar biar nggak gemuk gitu-gitu ya. Nggak, Jadi nggak cuma itu semua doang. keseluruhan. Semuanya. Oke. Seluruhannya, tapi untuk awal ya karena pasar yang besar dan ada duitnya ada di gemuk sama di kulit, saya fokusin ke situ. Sebenarnya kalau masuk ke penyakit degeneratif bisa, cuman ya saya nggak di situ soalnya bidang saya. Karena itu saya Kayak banyak fokusnya misalnya ke situ. apa menstruasi yang berlebih lama kayak Yes, gitu. bisa banget, bisa banget. Dari situ nanti bakal ketahuan problemnya apa. Kayak begitu. Kalau orang red oval problemnya di mana? Kalau misalnya orang green square problemnya di mana? Itu bisa semuanya. Saya baru ngalamin itu ya dok, sampai bingung. Mm-mm. Gitu bisa kita melihat ya. Jadi dengan dermagin ini kita ngetahuin pola ya, tapi ingat pola ini harus divalidasi karena kan tidak 100% ya. Mm. Validasinya memang harus sama kinesiologi dengan keilmuan yang lain. Makanya bilang kita general aja nggak bisa, kita harus expert. Kalau nggak expert kita nggak bisa. Gitu dia. Oke. Oke. Seperti itu. Dan mengeksplor ini sungguh sangat menarik ya. Asik Itu banget. dipengaruhi usia nggak dok? Misalnya ketik Banget. dari usia sekian sampai sekian kayak gitu, terus nanti pas Iya, faktor usia, faktor hormonal, ada 5 yang harus kita perhatiin kan. Terus faktor turunan, faktor genetiknya, banyak hal. oh oke oke Jadi kita nggak bisa pola makannya gimana, iya 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 gitu dia. ya terima kasih dok. Oke, sama-sama. Oke, ya seperti itu aja, Dokter Enda. Ya, oke. Oke. Masih ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Satu pertanyaan. Mungkin saya kalau itu nggak bisa jawab ya, Ya, karena cukup panjang ya. ya. Jadi seperti Bu Satu Nurhid, studi kasus sih. Oke, saya kalau nanti Bu, langsung aja ya. ya, Dokter, ini hasil saya struktur tulang, tulangnya padat kuat, memberikan kerangka yang solid untuk padahal saya merasa ada keluhan di sendi otot. Oke, dua hal yang berbeda. Oke, yang dilihat dari dermagin adalah faktor genetik, ya kan, faktor turunan. Jadi biasanya mungkin harusnya sendinya kuat, tapi kok sendi saya kok kurang, berarti ada faktor masalah dari makanan, pola aktivitasnya mungkin nggak pernah dilatih, ya wajar terjadi seperti itu. Gitu, Dokter Enda. ya, cukup ya Bu Dewi. Nanti silahkan dilihat di Dermagin, Bu. Silahkan masukkan datanya, Mm-mm. lihat hasilnya di Dermagin. Yes, terus kalau mau lebih lagi nanti bisa pakai chat GPT. Ya, lanjutkan dengan ChatGPT. Jadi seperti Bu Nur Kayak gitu. Hidayat sudah ada Dermaginnya, kemudian ngobrol sama ChatGPT ya, Bu. Iya, kalau enggak nanti mudah-mudahan saya masih belum buat chatbotnya nanti. Insya Allah pelan-pelan nanti bakal buat chatbotnya, teman-teman bisa ngobrol, bisa apa nanti dari situ. Oh, ini maaf Bu Nur Hidayat nanya bagaimana cara menghilangkan kebiasaan ngemil yang manis-manis, Dok. Ya, banyak banget kayak gitu. Jangan lihat yang manis-manis. Nggak bercanda. Pertama gini, ada tipikal karakter yang memang secara gennya itu suka yang manis-manis. Contoh kayak saya juga. Jadi saya udah melakukan tes gen namanya nutrigenomik. Ada 34 karakter gen kita. Salah satunya adalah karakter gen saya adalah suka yang manis dan suka yang asin. Kayak begitu. Jadi pertama, kita harus memperbaiki dari pola makannya. Terus kedua juga dari pola psikisnya. Terus yang ketiga faktor lingkungan. Kayak gitu. Ada banyak hal sih caranya. Gitu. Gitu Dokter Endah. Cukup panjang soalnya Oke, kalau itu. baik Bu Nur Hidayat, cukup ya tadi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Mets ya, bagaimana pertama kita mengetahui body type kita seperti apa, dan tadi ada 4 tipe. Silahkan nanti Bapak Ibu sekalian mengidentifikasi dirinya di tipe mana secara garis besar, tapi bisa langsung dibantu oleh Dermagin ini. Nah, setelah dari Dermagin, silahkan ngobrol dengan ChatGPT untuk menentukan pola dietnya yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, Dok, mohon closing
statement Oke, siap. Oke, jadi closing statement ini adalah eh, satu-satunya hal yang tidak akan pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi itu adalah sebuah hal yang pasti di dunia ini. Jadi dan ketika ada perubahan kita hanya dua pilihan ya. Kita mau ikut berubah atau tidak berubah. Kayak gitu. Kalau kita ikut berubah, kita harus siap untuk segalanya. Kalau kita tidak siap untuk berubah, kita pun harus siap atas konsekuensinya. Dan sekali lagi itu adalah pilihan. Tapi kalau saya akan memilih adalah saya siap dengan perubahan dan saya siap berubah dengan cepat apapun yang terjadi. Karena perubahan itu adalah sesuatu hal yang alamiah terjadi pada hidup manusia. Kayak gitu, Dr. Enda. Terima Baik. kasih. Salam saya Dr. Matt. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam sehat, sejahtera, sip, sabar, ikhlas, pasrah. Selalu pesan guru kita Pak Edi. Semoga di malam ini bisa bermanfaat dan selamat beristirahat. Ya, makasih Dr. Mets atas Sama-sama. presentasinya, atas ilmunya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya dalam acara hari ini. Barakallah, Dr. Mets, mudah-mudahan diberikan keberkahan ilmunya dan tetap bisa bersama kami terus di acara Icon Talks ini. Saya Enda Ernawati Terima dan Dr. kasih. Mes mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi